Saudara-saudari yang terkasih, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini kita akan merenungkan Yesus yang memberikan contoh bagaimana berdoa dengan baik. Berdoa dengan baik itu berdoa yang tidak bertele-tele atau berpanjang lebar dan kurang makna, tetapi lebih-lebih dengan ketulusan hati dan juga didasarkan atas kita memuliakan Tuhan dan juga permohonan. Maka ada dua bagian yang dapat kita maknai dalam doa yang diajarkan Tuhan, yaitu doa Bapa Kami. Yang pertama adalah bagian memuliakan Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan. Lalu bagian kedua yaitu permohonan-permohonan apa yang kita kehendaki. Semua doa yang disampaikan itu bertujuan untuk hubungannya dengan Tuhan dan sesama itu baik dan harmonis. Yesus menghendaki hubungan antara Tuhan dengan sesama juga seimbang. Maka dalam doa Bapa Kami itu kita diajarkan untuk mengenal Tuhan dengan memuliakannya, yaitu pada bagian awal, di mana dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Pujian untuk Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan apa yang kita mohonkan. Maka selanjutnya yaitu diikuti dengan permohonan-permohonan yang kita haturkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu melihat bahwa doa Bapa Kami itu adalah model doa yang benar yang diajarkan oleh Yesus, di mana dalam doa itu kita tidak secara egois menunjukkan dominasi manusia, yaitu permohonan-permohonan tanpa memuji Tuhan. Karena kedua aspek ini sungguh membuat kita semakin dikuatkan apabila ada rahmat dari Tuhan karena kemuliaannya yang ditunjukkan dari karya-karyanya di dunia ini. Maka ketika kita memohonkan apa yang kita ungkapkan, itu menunjukkan bahwa Allah itu lebih dulu mulia, lebih berkuasa, sehingga permohonan-permohonan kita nantinya mengikuti karya-karya Tuhan dan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bahwa dalam doa Bapa Kami ini mengajarkan keutamaan, yaitu mengampuni. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Doa Bapa Kami ini menunjukkan dimensi baru, dimensi bagaimana manusia tidak bisa egois. Manusia tidak bisa melupakan teman atau saudara atau orang lain yang telah disakiti dan ditinggalkan sementara berdoa. Berdoa berarti berdamai juga dengan sesama yang lain. Kita tidak bisa mengungkapkan doa Bapa Kami tanpa disertai oleh rasa mengampuni kepada sesama. Rasa mengampuni ini menunjukkan perubahan, yaitu mendamaikan sesama atau mendamaikan kita dengan orang lain. Itu juga menunjukkan rasa damai yang nantinya mengantar kita untuk berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan secara lebih baik. Ini adalah pendidikan yang dapat kita terapkan. Karena ketika kita berdoa tanpa mengampuni orang lain,
maka kita itu dalam tanda kutip termasuk egois. Mengapa demikian? Karena ketika kita berdoa tanpa mengampuni orang lain, berarti kita melihat diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Ini menunjukkan suatu sikap arogan atau sikap yang merendahkan orang lain. Maka sikap demikian tentunya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka Yesus mengajarkan kita keutamaan yang sungguh luar biasa, yang bagi manusia memang sulit, tetapi inilah kenyataannya, bahwa kita tanpa mengampuni, kita tidak akan bisa berdoa dengan tenang, dengan hati damai, dan akhirnya mendapatkan rahmat dari Tuhan. Ini ada suatu hubungan atau koneksi antara doa dan tindakan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada suatu ungkapan berdoa dan bekerja, ora et labora. Nah, dari ungkapan yang dicetuskan oleh Santo Benediktus ini mengungkapkan bahwa kita sebagai umat beriman perlu melaksanakan sabda Allah, yaitu dengan cara mengampuni itu dan berdoa. Maka secara praktis ini mendapatkan jaminan atau keamanan dalam diri kita. Tetapi lebih-lebih kita gali maknanya, bahwa kita mendapatkan kekuatan ketika kita berdoa, kita merasa tenang, damai, dan akhirnya membawa suatu perubahan dalam doa-doa kita, dalam tindakan kita, dan juga dalam kehidupan keseluruhan. Ketika banyak manusia melakukan pengampunan, tentu di dunia ini tidak akan terjadi seperti perang ataupun yang lain. Memang tidak mudah karena kecenderungan dari sikap dasar manusia tentu ada cacatnya atau ada kekurangannya. Namun kita berusaha karena sebagai umat beriman ada harapan untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentu pengalaman ini juga diingatkan kepada kita untuk lebih-lebih menyadari bahwa kita masih mempunyai kelemahan. Maka cara terbaik untuk menyempurnakan adalah dengan melihat kelemahan lalu memperbaikinya dan juga terbuka kepada Tuhan dan sesama. Ini merupakan langkah supaya hidup menjadi damai. Dan juga doa Bapa kami ini menunjukkan doa yang secara lengkap mencakup Tuhan dan manusia dan mengajarkan keutamaan kebaikan cinta kasih, yaitu dengan mengampuni. Karena dari doa Bapa kami, kita melihat hubungan antara Tuhan dan manusia, vertikal dan horizontal. Kita mengingat salib Kristus, di mana ke atas berkaitan dengan Tuhan dan ke samping horizontal berkaitan dengan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang Yesus sampaikan supaya kita mampu untuk melaksanakan doa dan karya secara seimbang. Semoga Tuhan memberkati. Amin.